orang-orang yang terus berlatih dan belajar yang membuat mereka senantiasa mampu mengejar ketertinggalan. Semoga ini menjadi bagian dari kontribusi kita mewujudkan visi Kementerian Agama dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang profesional dan handal. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelatihan yang berbahagia. Hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait apa yang kita sebut dengan moderasi beragama dan pembangunan nasional. Sebuah tema yang sangat penting karena ini menjadi satu alasannya khusus moderasi beragama, ya. Kalau kita bicara moderasi beragama, ini menjadi isu yang sangat besar, terutama dalam konteks pembangunan nasional yang sudah masuk IMN tahun 2020 tahun 2024. Ada dua yang saya kira perlu kita berikan penekanan. Pertama, kata moderasi. Ini kata moderasi ini, ya, sekali kata moderasi ini harus difahami bagaimana cara beragama yang moderat. Nah, mengapa ini penting disampaikan? Karena ada kecenderungan beragama di satu sisi, ada gejala orang beragama itu justru belakangan, ya, sekali lagi belakangan, ada kecenderungan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang terlalu ekstrim di satu sisi, ya. Ada juga yang cenderungnya terlalu yang kita sebut dengan lebih tekstualis. Jadi tekstualis itu juga sesuatu yang ada persoalan tersendiri, tapi terlalu ekstrim juga hal yang lain. Karenanya kemudian yang kita sasar dalam konteks tema ini adalah beragamanya. Beragama berarti lebih kepada pelaku umat. Saya harus menegaskan ini karena kalau agama sendiri sesungguhnya secara konseptual sudah pasti moderat, sudah pasti wasatiyah, sudah mengajarkan normativitas yang moderat, yang inklusif. Tapi problemnya kemudian bicara tentang beragamanya, ada orangnya atau isim fa'ilnya, ya. Nah, yang kedua di sini kalau kita lihat dari judul kita ini ada persoalan terkait dengan pembangunan nasional. Nah, kita tentu saja sangat paham dengan dua kata kunci pembangunan nasional ini. Pembangunan nasional yang sudah diusung berlangsung lama, sejak mulai Orde Lama, Orde Baru, seterusnya sampai sekarang Orde Reformasi, pasti mensyaratkan dua hal. Yakni satu adalah menyangkut tentang bagaimana kenyamanan, keharmonian umat, dan yang kedua ujungnya nanti bisa melahirkan kemakmuran. Tidak mungkin pembangunan nasional berjalan dengan baik kalau terjadi disharmoni antar umat beragama. Nah, makanya kemudian dalam konteks dua tema ini, moderasi beragama akan sangat berkontribusi bagi pembangunan nasional. Sahabat pelatihan yang saya hormati, saya ingin masuk pada tema berikutnya, ya, terkait dengan apa yang kita sebutkan indikator, ya. Ada indikator, ada empat indikator yang menjadi konsep moderasi beragama. Nah, empat itu adalah satu konsep ini, apa yang kita sebut dengan anti kekerasan, ya. Jadi saya harus menyebut ini penting sekali. Sekali lagi belakangan ini ada kecenderungan orang yang meyakini pemahaman keagamaannya cenderung truth claim, kebenaran tunggal, dan yang lebih berbahaya kemudian memaksa kebenaran tunggal itu dengan cara-cara model-model kekerasan. Kekerasan itu dipahami bisa macam-macam. Bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan non fisik. Kalau kekerasan yang pertama pasti mudah dilihat. Tapi yang tidak kalah berbahaya juga kekerasan non fisik, misalnya ujaran kebencian, kemudian cenderung membuat berita-berita yang sifatnya prasangka, kemudian penghinaan,
bullying dan macam-macam. Ini yang kemudian dalam konteks moderasi beragama juga satu hal yang harus menjadi komitmen kita, menjadi musuh bersama yang harus kita tentang. Nah, yang kedua, sahabat pelatihan yang saya hormati, komitmen kebangsaan, ya, komitmen kebangsaan ini sangat penting, ya, sangat penting untuk kita jadikan indikator moderasi beragama, karena ini akan berdampak kepada bagaimana semua kita, komponen bangsa ini, warga bangsa ini, menjadikan bangsanya itu harus bangsa yang dicintainya. Jangan sampai ada kecenderungan orang hidup di negara yang kita cintai ini, lahir di negara yang kita cintai, bahkan mungkin akan meninggal di negaranya sendiri, tapi kemudian justru dia melecehkan bangsanya sendiri, ya, menghina bangsanya sendiri, membanding-banding dengan bangsa lain. Itu seringkali yang sering saya komentari, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita, padahal tetangga belum tentu punya rumput, ya. Ini saya kira penting. Atau membanding-bandingkan. Ya, jangan dibanding-bandingkan. Kita lahir di negara kita yang kita cintai, komitmen kebangsaan harus menjadi satu hal yang kita kedepankan. Yang dalam bahasa agama kita sering sebut dengan hubbul watan minal iman, ya. Kalau orang barat sampai pada satu kesimpulan orang mereka antri, ini kan bagaimana semua kita membangun komitmen kebangsaan, dan para sobat pelatihan hormati, seharusnya ini sejak awal ditanamkan, ya. Kalau kita guru, ya, di lingkungan pendidikan. Kita masih ingat dulu kalau tahun 80-an, para guru kita itu sejak awal sudah menanamkan nilai kebangsaan melalui lagu-lagu tanah air, ya, lagu-lagu cinta tanah air, lagu-lagu wajib. Nah, ini saya kira perlu kita bangkitkan lagi, karena memang membangun komitmen kebangsaan harus dirintis sejak usia kita masih di bangku TK, Rodotul Atfal, Bustanul Atfal, dan seterusnya, sampai kemudian pada usia dewasa sangat terbiasa. Sahabat pelatihan, yang tidak kalah pentingnya kemudian orang yang punya komitmen kebangsaan akan melahirkan sikap ini, toleran. Nah, toleransi, mengapa kita perlu ini menjadi concern kita bersama? Negara kita ini jelas kita sudah tahu plural dalam banyak hal, keberagamaannya luar biasa kaya. Ada sekian agama, minimal ada 5 agama, ya, yang berada di negara kita dan diakui secara regulasi. Bayangkan kalau kemudian yang terjadi satu sama lainnya tidak saling toleransi. Maka komitmen kebangsaan satu sisi, tapi sisi yang lain, ya, toleransi adalah hal yang juga mutlak diperlukan dalam konteks membangun moderasi beragama. Hidup bisa toleran kalau dimulai dengan, dalam bahasa yang sering saya ungkapkan, membangun apa yang kita sebut dengan saling mengenal, ta'aruf. Dari ta'aruf insya Allah munculkan toleransi, tasamuh, dari tasamuh insya Allah melahirkan saling mencintai. Min ta'aruf ila tasamuh, min tasamuh ila tahabbu, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang terakhir saya kira poin penting yang tidak kalah pentingnya dalam konsep membangun indikator moderasi beragama adalah kita harus ramah terhadap budaya lokal. Mengapa? Karena Indonesia kaya dengan budaya, suku, adat, dan budaya lokal adalah bagian dari kekayaan bangsa. Budaya lokal menjadi ciri bangsa ini yang lahir dari sekian banyak suku bahasa, sehingga budaya lokal juga satu hal yang harus kita pelihara, menjadi aset bangsa. Seringkali kalau dalam Islam misalnya disebut dengan al-uruf. Al-uruf. Jadi ini sebuah konsep yang saya kira sangat relevan dengan konsep ramah terhadap budaya lokal, di satu sisi juga adat istiadat. Saya ingin masuk pada tema berikutnya, ya, yang ini juga penting. Saya kira menyangkut mengapa sih kita harus bicara moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada beberapa reasoning yang harus saya sampaikan dalam pertemuan ini, sahabat pelatihan. Pertama, ya, kita tahu, tadi di awal saya sampaikan, Indonesia sebelum bernama Indonesia, orang sering menyebut Nusantara, ini dulu dikenal dengan
ya, negara yang sangat religius. Hampir semua keyakinan itu tumbuh di negara kita ini. Jauh sebelum nama Indonesia itu lahir. Dulu masih disebut Nusantara. Berbagai keyakinan sudah ada. Nah, karena itu sebuah realitas yang tidak bisa kita hindari. Sebagai sebuah negara yang sangat kuat religiositasnya, maka tugas kita bagaimana kemudian religiositas itu menjadi bagian penting yang juga harus kita perkuat kekayaan bangsa. Nah, di satu sisi, ya, negara ini hadir begitu kita memproklamirkan tahun 1945, ada sekian banyak diskusi. Kita ini di satu sisi nilai-nilai agama sudah terbangun sedemikian kuat, tapi di sisi lain kita juga harus menghadirkan sebuah negara. Konsep kita apakah negara ini berdasar negara agama atau bukan? Muncullah beberapa pandangan yang kemudian diskusinya sangat alus, diskus pada tahun itu. Satu sisi ada yang menghendaki negara agama, sisi lain negara sosialis, sisi lain negara komunis. Dan sampai pada satu kesimpulan, para founding fathers kita, berarti pendiri bangsa ini bersepakat, negara kita bukan negara agama. Tapi jangan lupa, negara kita juga bukan negara sekuler yang menegasikan agama. Negara kita negara apa? Negara yang menghargai agama di satu sisi, di sisi lain kita juga melindungi pemeluk agama. Lalu menggunakan bahasa titik temu yang belakangan oleh para founding fathers disebut dengan Pancasila. Pancasila, five principle. Inilah yang kemudian menjadi kalimatus sawa, titik temu dari sekian kepentingan warga bangsa. Semua agama terakomodir di situ, maka kemudian Pancasila, sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, semua agama terakomodasi di situ. Nilai kemanusiaan terakomodir di situ, nilai keadilan terakomodasi di situ, permusyawaratan terakomodir di situ. Nah, 5 prinsip dasar, 5 principle ini yang kemudian harus kita jaga sampai hari ini. Dan yang terakhir saya kira, saya ingin berikan catatan yang sangat penting ya menurut saya. Nah ini yang kemudian menjadi konsep yang harus kita jaga sebagai final decision sebagai warga bangsa. Saya sering menyebutnya dengan istilah PBNO. Ya, ini sebuah istilah yang untuk akronim saja ya, kepentingan akronim. P ini sangat identik dengan tadi yang di penjelasan saya semula dengan 5 principle ini. Kita arah ke sini. Kemudian B itu akan lebih relevan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pendiri bangsa juga sudah sangat sadar dengan keberagaman suku, agama, bangsa. Mereka menjadikannya aset bangsa. Apa kesimpulannya? United in diversity. Kita boleh bermacam keberagaman, agama, suku, bangsa, tapi satu, berbhinneka Tunggal Ika, dan kemudian dilambangkan dengan Garuda Pancasila. Kemudian N ini lebih dekat dengan NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sampai ini menjadi pilar kita yang ketiga, dan terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sahabat latihan, inilah pentingnya moderasi beragama dalam pembangunan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Sobat Pelatihan. Bagaimana kabar Anda? Semoga kita semua tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada satu halangan apapun. Sobat Pelatihan,
pada kesempatan ini saya ingin mengajak Sobat Pelatihan untuk memahami secara detail tentang kode etik sumber daya manusia Kementerian Agama. Dan materi ini sangat penting karena kita sebagai ASN tidak akan lepas dengan kode etik kita dan tidak bisa hidup sesuka hati kita, sesuai pikiran dan keinginan kita. Bapak Ibu, Sobat Pelatihan yang berbahagia, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kita sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama. 3 hal yang akan nanti saya sampaikan. Pertama adalah bagaimana potret ideal sumber daya Kementerian Agama. Yang kedua, terkait dengan makna filosofis jargon ikhlas beramal Kementerian Agama. Dan yang ketiga adalah kode etik pegawai Kementerian Agama. Nah, dari 3 ini saya coba untuk menyampaikan ya dari yang pertama dahulu. Pertama dari sisi potret ideal sumber daya Kementerian Agama. Potret ideal kita sebagai SDM Kementerian Agama, kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang mendapat amanah atau tugas sebagai pegawai negara atau pegawai pemerintah yang memang tugas kita membantu pimpinan kita bagaimana terkait dengan pendidikan dan layanan agama dan keagamaan ini bisa terlayani dengan baik kepada masyarakat dan bisa bermakna dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, oleh karena itu yang pertama tentunya kita potret idealnya SDM Kementerian Agama justru nilai-nilai agama itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ibaratnya kita pakai baju lah, kita pakai baju sehari-hari ini ya, maka nilai agama itu bagian dari baju kita yang kita harus terapkan, ya kan? Bagi yang beragama Islam, jadikanlah nilai agama Islam itu sebagai pakaian dia sehari-hari dalam kehidupan di rumah, ya, dengan keluarga, di kantor dia, di tempat bertugas, di masyarakat bagaimana dia melakukan pengabdian, bekerja, bertugas, begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi nilai agama itu tidak bisa dipisahkan karena kita sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama. Itu yang pertama. Nah, nilai-nilai agama ini yang sifatnya universal yang harus kita bangun, ya, terutama dari kita dulu. Kita sebagai aparatur sipil Kementerian Agama, kita yang harus memakainya nilai agama itu. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu atau tidak ya menegakkan kebenaran sesuai dengan apa yang menjadi tugas bagian kita dalam bekerja, dalam hidup di keluarga maupun di masyarakat. Menebarkan kebaikan-kebaikan itu sangat penting. Karena semua agama pasti memiliki nilai-nilai keagamaan yang universal tadi, yaitu bagaimana kita mampu menegakkan kebenaran dan menebarkan ya kan nilai-nilai atau hal-hal yang bersifat kebaikan itu penting sekali. Yang kedua, bagaimana kita mampu atau tidak melaksanakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab, ya, karena kita setiap individu manusia lahir di muka bumi ini, apa yang telah ditetapkan dalam agama kita masing-masing, bahwa kita ini sebagai manusia diberikan tugas dan tanggung jawab. Sebagai di rumah, sebagai kepala rumah tangga, kalau bapak, kalau ibu sebagai ibu rumah tangga, bagaimana tanggung jawab kita lakukan tugas itu. Kalau kita di kantor, semua apalagi kita ini sudah menjadi pejabat, ada jabatan fungsional, ada jabatan struktural, tentu memiliki konsekuensi logis dari jabatan. Nah, ini tanggung jawab penting sekali. Yang ketiga, terkait dengan apa yang kita lakukan itu, nilai agama itu pasti setiap pekerjaan yang kita lakukan mesti ada tanggung jawab, perlu ada pertanggungjawaban dari kita.
Kalau kita bekerja dengan apa adanya, semampu kita, tanpa ada usaha untuk memperbaiki, berarti kan kita bekerja tidak maksimal, gitu kan ya. Nah, itulah pentingnya bahwa kita setiap pekerjaan ada tanggung jawab, berarti pekerjaan itu perlu dilakukan secara full komitmen, ya, penuh kedisiplinan, ya, mengikuti aturan, ya, yang telah ditetapkan oleh negara atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu bagian dari bagaimana merealisasikan kegiatan itu dengan baik. Artinya setiap pekerjaan ada pertanggungjawaban. Kita saja bekerja pasti akan ditanya oleh pimpinan. Kemudian juga setiap akhir kita dari pekerjaan, kita akan diperiksa oleh yang melakukan pengawasan, oleh kawan-kawan yang melakukan pengawasan. Apakah itu Inspektur Jenderal, apakah itu BPK, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari public akuntabilitas publik kita, baik kepada internal kita dalam kementerian maupun kita kepada masyarakat luas. Nah, itu bagian dari bagaimana merealisasikan dari tanggung jawab. Artinya bahwa bekerja itu harus bersifat atau berbasis pada hasil. Yang terakhir, yang keempat, senantiasa kita sebagai umat beragama bekerja secara cerdas, melakukan segala aktivitas kegiatan itu tidak hanya berdasarkan kepintaran kita, tapi ada faktor yang lebih dari itu, faktor hati nurani, ya. Bekerja dengan penuh bijak. Kalau bijak itu kan tidak hanya orang itu pintar, tapi dia cerdas. Ada cerdas secara intelektual, ada kecerdasan juga yang bersifatnya spiritual. Maka ini bekerja dengan cerdas secara intelektual, ada kedua kita bekerja cerdas secara spiritual. Yang kedua kaitannya dengan makna filosofis jargon ikhlas beramal Kementerian Agama. Ini penting sekali, bahwa ikhlas beramal apapun yang kita kerjakan, betapapun kita bekerja dengan penuh semangat, ya, penuh dedikasi, ya kan, bekerja keras, menghabiskan waktu, ditambah lagi mungkin apa yang kita dapatkan tidak seimbang. Nah, disinilah kita memiliki jargon filosofis yang sangat tinggi, yaitu ikhlas beramal. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tetap kita sandarkan kepada nilai keikhlasan terhadap apapun yang kita kerjakan. Apalagi kita orang Kementerian Agama. Saya berharap tidak hanya sebagai jargon yang diucapkan begitu saja, terapkan nilai keikhlasan itu dalam pekerjaan kita sehari. Apapun bentuk pekerjaan yang kita lakukan, ya. Otomatis kalau kita kerja berikhlas, yang lain akan ikut urusan yang lain itu, ya kan? Nah, yang terakhir menyangkut kode etik pegawai Kementerian Agama. Ini sangat penting, ya. Kita bagaimanapun sebagai aparatur sipil negara, Kementerian Agama berarti di pundak kita itu mengawal nilai-nilai agama. Apabila kita melakukan tindakan yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah, berarti otomatis akan melanggar juga dalam nilai-nilai agama. Ambil contoh umpamanya, apakah tindakan yang bersikap berbau tindakan intoleran, ya, apakah tindakan yang bau tindakan koruptif, apakah tindakan yang berbau pada moralitas. Kalau itu kita tersandung pada persoalan itu, orang tidak melihat kita nih sebagai pribadi siapa, tapi karena kita mengemban Kementerian Agama, automatically, ya kan, itu akan membawa nama Kementerian Agama. Jelek tidaknya Kementerian Agama sangat tergantung kepada kepribadian kita. Oleh karena itu saya katakan, kode etik pegawai Kementerian Agama dimanapun kita berada, baik di kantor, di rumah, di masyarakat, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetap ini menjadi benteng kita yang harus jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang kita laksanakan. Bapak dan Ibu Sobat Pelatihan, pesan saya, teruslah bersemangat mengikuti pelatihan ini sampai selesai. Jangan ada satupun materi dari pelatihan ini yang terlewatkan. Saya berdoa semoga Bapak dan Ibu Sobat Pelatihan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selamat mengikuti pelatihan tanpa ada
satu halangan apapun, ya, selalu bahagia dalam menjalankan tugas kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sobat pelatihan yang berbahagia, kali ini kita akan berbicara tentang sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Agama. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Pertama, mengapa kompetensi pegawai perlu ditingkatkan? Yang kedua, berkaitan dengan hubungan pengembangan kompetensi dengan pelatihan. Yang ketiga, kita akan mendiskusikan soal konsep pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat, khususnya Pusdiklat teknis. Dan yang keempat, bagaimana menjaga mutu pelatihan. Oke. Mengapa kompetensi pegawai harus ditingkatkan? Setidaknya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa peningkatan kompetensi itu adalah hak setiap pegawai. Dan itu dijamin melalui regulasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2021. Bahwa setiap pegawai itu memiliki hak untuk peningkatan kompetensi, tentu sesuai dengan kompetensi masing-masing. Guru akan ditingkatkan kompetensinya, begitu juga kepala madrasah, pengawas, penyuluh agama, dan seterusnya. Yang kedua, bahwa kenapa penting untuk ditingkatkan kompetensinya ini? Karena pegawai yang kompeten itu akan berbanding lurus dengan performa organisasi Kementerian Agama. Dan kalau ini dilakukan secara baik, melalui pelatihan yang baik, maka citra Kementerian Agama akan meningkat. Disinilah titik penting mengapa kompetensi tadi itu perlu ditingkatkan. Lalu bagaimana antara kompetensi dengan pelatihan? Ada 4 kuadran ASN yang perlu dikaitkan antara 2 hal. Yang pertama, sisi kompeten dan kualifikasi, dan yang kedua kaitannya dengan kinerja atau performance. Nah, kalau dilihat dari kuadran, bisa sobat pelatihan lihat di sini, di kuadran pertama itu jika kualifikasi seseorang pegawai sesuai, misalnya sarjananya sesuai tarbiyah misalnya, maka dia kompetensinya sejatinya mengajar menjadi guru. Tetapi bisa saja di kinerja ada masalah atau perbedaan. Maka kalau antara kualifikasi pendidikan dengan kompetensi yang dimiliki sebagai guru tadi misalnya, atau sebagai penyuluh yang juga kualifikasinya sesuai dan memiliki kinerja yang bagus, maka ini ada di kuadran 1 yang layak dipertahankan. Tapi bisa jadi seorang ASN ada di kuadran nomor 2. Kompetensinya, kualifikasinya, nah ini tidak sesuai, tapi kinerjanya bagus. Nah, untuk ASN semacam ini perlu dilakukan pelatihan, dilakukan diklat, atau pilihannya dilakukan mutasi. Atau ada yang mungkin juga di kuadran yang ketiga, dia kompetensi kualifikasinya sesuai, tapi problem dengan kinerjanya. Maka ini bisa jadi opsinya dilakukan rotasi atau mutasi. Tapi jangan sampai ASN tidak kompeten, tidak memiliki kualifikasi yang relevan,
dan juga tidak memiliki kinerja. Maka ini perlu kemudian dilakukan rasionalisasi. Nah, 4 kuadran inilah yang untuk bisa menggambarkan bagaimana posisi seorang ASN dan hubungan antara kompetensi pelatihan itu bisa dilakukan. Lalu konsep pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Agama itu bagaimana? Sobat pelatihan, kita sekarang menghadapi perkembangan yang luar biasa. Masing-masing ASN memiliki kebutuhan yang bermacam-macam. Pusdiklat ini juga mendapatkan banyak sekali penawaran kerjasama dari berbagai pihak, dari dalam internal Kementerian Agama sendiri dan juga dari luar. Untuk kebutuhan-kebutuhan unit di dalam Kementerian Agama sendiri itu banyak sekali. Ada Bimas Islam, Bimas Kristen, dan Bimas agama yang lain. Ada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, ada direktorat terkait misalnya dengan penyelenggaraan haji dan umroh. Ada sekarang unit baru Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Nah, masing-masing kami menyebutnya sebagai user itu harus mendapatkan pelatihan yang relevan. Karenanya maka user based training itu yang kita akan coba terapkan, pelatihan yang berdasarkan kepada kebutuhan user masing-masing. Dan makanya Pusdiklat akan mengembangkan setidaknya 3 skema pelatihan. Yang pertama, pelatihan yang konvensional seperti kita lakukan sekarang itu dengan tatap muka, di mana prinsip penting di sini adalah pada human, pada manusianya. Setiap orang bisa melakukan tatap muka di kampus, di Pusdiklat, Balai Diklat Keagamaan, atau tempat-tempat yang ditunjuk berdasarkan dari kebutuhan. Nah, ini sudah berjalan dengan bagus selama ini. Namun ketika masa pandemi kita melakukan modifikasi yang kita kenal sekarang menggunakan istilahnya blended learning atau distance learning, di mana gabungan antara tatap muka dengan online based learning. Nah, ini menggunakan learning management system. Dan meskipun tetap tatap muka, narasumber, widya suara kita manfaatkan untuk bertemu langsung, berinteraksi dengan peserta, tapi saat ini memang ada kecenderungan bahwa pelatihan juga perlu didesain dengan pola baru, kecenderungan baru, kebutuhan-kebutuhan baru. Apa itu? Yaitu menggunakan online based learning secara utuh, secara maksimal. Nah, inilah yang kita kemudian gunakan di Pusdiklat. Sudah kita perkenalkan ada MOOC, Massive Open Online Course. Jadi sifatnya pelatihan yang dibuka kepada publik, kepada masyarakat, dan secara khusus karena ini terkait dengan pegawai Kementerian Agama, dan mereka bisa memanfaatkan sepenuhnya MOOC ini untuk belajar mandiri. Semua media, proses pembelajaran, kurikulum dirancang, dan ini sepenuhnya menggunakan mesin. Jadi masing-masing orang akan memiliki waktu yang berbeda-beda untuk mengikuti pelatihan ini secara mandiri, dan jika sudah selesai mereka juga akan mendapatkan, para pegawai ini akan mendapatkan sertifikat yang sama dari Pusdiklat. Sobat pelatihan yang saya hormati, bagaimana kemudian menjaga mutu pelatihan ini? Kami di Pusdiklat concern betul dengan terus akan melakukan perbaikan untuk menjaga mutu pelatihan ini. Kami sudah memiliki akreditasi lembaga, dan bahkan Pusdiklat ini juga sebagai lembaga yang melakukan akreditasi terhadap BDK, Balai Diklat Keagamaan. Nah, yang kedua, untuk akreditasi ini penting untuk kami jaga baik di Pusdiklat maupun di BDK. Akreditasi ini akan memastikan bahwa pelatihan terstandar dengan baik, tidak berbeda satu penyelenggara dengan penyelenggara yang lainnya. Mutu ini juga kita perkuat dengan standar-standar, di mana konten-konten pelatihan mulai dari kurikulum, silabus, kemudian media pembelajarannya,
Widya Aswara ini juga kompetensinya perlu terus kami tingkatkan. Kita mapping sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tentu juga akan diperkuat dengan bahan bacaan yang kebutuhan tadi, baik menggunakan langsung bacaan-bacaan yang sifatnya manual. Saat ini buku-buku juga dikembangkan lagi dengan bacaan-bacaan yang berbasis pada online. Kemudian terakhir juga melakukan evaluasi yang juga standarnya harus pasti. Itulah beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayani umat, manfaat untuk masyarakat. MOC Pintar, belajar mandiri, pintar bersama. Halo Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Pada video sebelumnya, Ibu dan Bapak telah mempelajari tentang ragam kegiatan membaca. Sekarang Ibu dan Bapak sudah paham ya, bahwa salah satu kegiatan membaca yang Ibu dan Bapak dapat lakukan untuk memodelkan pengajaran strategi membaca adalah membaca bersama. Kali ini Ibu dan Bapak akan mengeksplorasi lebih dalam kegiatan membaca bersama. Ibu dan Bapak akan belajar tentang pengajaran strategi membaca, yaitu koneksi dan prediksi. Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Ibu dan Bapak Guru pada akhir fase A untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, peserta didik diharapkan mampu memahami informasi dari bacaan yang sesuai jenjangnya. Nah, salah satu pendekatan yang Ibu dan Bapak dapat lakukan di kelas untuk mendukung pencapaian pembelajaran ini adalah kegiatan membaca bersama. Pada kegiatan membaca bersama, guru memodelkan strategi membaca dengan menggunakan buku besar. Kegiatan ini dilakukan secara klasikal dan seluruh peserta didik dilibatkan pada bagian tertentu selama proses membaca. Secara khusus, tujuan pembelajaran pada kegiatan membaca bersama kali ini adalah memahami informasi dari bacaan dengan menggunakan strategi membuat koneksi dan memprediksi. Pada kegiatan membaca bersama, Ibu dan Bapak perlu menggunakan buku besar. Ibu dan Bapak dapat memilih buku besar yang dapat mendukung tujuan pembelajaran. Pilihlah buku besar yang memiliki cerita yang dapat membantu Ibu dan Bapak untuk memodelkan melakukan prediksi dan koneksi. Hal penting lainnya, buku besar yang Ibu dan Bapak gunakan haruslah sesuai dengan kemampuan dan kesiapan membaca peserta didik di kelas. Selanjutnya, Ibu dan Bapak akan menyaksikan video tentang contoh kegiatan membaca bersama untuk memodelkan pengajaran membuat koneksi dan prediksi, dan bagaimana guru melibatkan peserta didik untuk berlatih menggunakan kedua strategi tersebut. Sekarang, coba lihat. Tadi katanya tokohnya monyet. Apa yang kalian ketahui tentang monyet? Bagaimana dengan Osi? Kalau Osi apa yang Osi ketahui tentang monyet? Monyet itu suka makan buah-buahan. Apa yang suka dimakan monyet lagi? Made. Pisang. Apa lagi? Listia. Dia suka makan durian. Wah, banyak ya. Nah, sekarang apakah kalian pernah melihat monyet? Ibu ingin mendengar pengalaman kalian. Siapa yang pernah melihat monyet? Ibu ingin mendengar cerita kalian. Ya, Alvin, coba. Saya ke kebun binatang. Saya bawa mainan terus dicuri mainannya saya. Wow, ada lagi yang punya pengalaman melihat monyet dan bagaimana pengalaman kalian? JJ, Ibu ingin mendengar pengalaman Mona.
Saya kakak Devina sama ayah dan ibu. Oke, wow, kalian sudah punya pengalaman melihat monyet dan juga sudah menceritakan kepada kita semua. Nah, sekarang coba kalian perhatikan wajah Monmon. Bagaimana perasaan Monmon sekarang? Bagaimana menurut kalian perasaan Monmon? Kadek? Khawatir. Ibu akan baca. Wah, mereka membawa pisangnya. Monmon cemas. Nah, di sini ada kata cemas. Apa artinya kata cemas? Apa arti cemas itu ya? Osi. Khawatir. Khawatir atau takut akan sesuatu. Coba lihat wajahnya Monmon seperti ini. Coba kalian tirukan wajah Monmon. Ya. Nah, apakah kalian pernah merasa cemas? Pernah. Siapa yang pernah merasa cemas? Atria pernah merasa cemas? Oke. Sekarang coba lihat gambarnya. Bagaimana perasaan Monmon sekarang? Listia. Aduh, ada yang datang. Lari Monmon. Nah, lihat gambarnya. Lari. Sekarang menurut kalian kemana Monmon lari bersama pisangnya? Made. Kemana lagi? Kadek. Kalau menurut Atria? Ke hutan juga. Apa yang dilakukan Monmon dengan pisangnya? Listia. Jangan lupa, saat melakukan kegiatan membaca bersama, ibu dan bapak guru harus memastikan semua peserta didik memiliki kesempatan untuk merespon pertanyaan yang diajukan guru. Tahukah ibu dan bapak kalau satu buku besar dapat digunakan untuk lebih dari satu kegiatan membaca bersama? Ibu dan bapak masih dapat menggunakan buku besar yang sama untuk memodelkan strategi membaca lainnya yang menjadi fokus pada kegiatan membaca bersama. Bagaimana ibu dan bapak guru? Sudah siap mencobanya di kelas masing-masing? Selamat mencoba dan semangat belajar ibu dan bapak guru hebat!